Ya, teman sekalian, sebagaimana biasa, hari ini kita akan berbicara juga lanjutan dari materi sosiologi agama. Minggu lalu kita bicara tentang Max Weber, hari ini kita akan ke Karl Marx. Ya, Karl Marx ini teori yang sangat menarik tentang dan kontroversi, teori yang sering disalahpahami juga oleh sebagian masyarakat besar kita, teori yang selama ini bahkan bisa menjadi candaan dan pembahasan di warung-warung kopi. Bahkan kadang teori ini menjadi teori yang juga dijadikan judgement untuk menghukumi orang lain dan sebagainya. Ya, justru berangkat dari teori ini juga orang-orang yang komunis dianggap tidak beragama, padahal tidak demikian. Mari kita pahami teori ini dengan baik. Semoga presentator hari ini bisa menjelaskan dengan baik ya tentang teori alienasi dan candu masyarakat ya berkaitan dengan agama. Baik, saya persilahkan biar tidak terlalu lama. Saya ingatkan dulu ya teman-teman ketua kelas untuk bisa mengirim juga absensi di 7 pertemuan kemarin. Jadi 7 pertemuan sekarang sudah masuk UTS. Di 7 pertemuan itu teman-teman silahkan untuk mengirim absensi, baru kelas C yang sudah mengirim. Saya berharap kelas lain, kelas A segera mengirim ya. Baik yang absensi tadi pagi maupun absensi siang ini akan kami cicil untuk diupload di SIA ya. Baik teman-teman sekalian, biar tidak berpanjang lebar, saya meminta teman-teman yang presentasi hari ini dari kelas A dulu. Dari kelas A silahkan. Siapa yang presentasi hari ini kelas A? Yang presentasi hari ini kelas A siapa? Halo teman-teman. Kelompok 4 Bapak. Kelompok 4 siapa sayang? Ini lagi nunggu moderatornya Pak. Ya oke. Yang mau saya jadikan host siapa? Yang namanya Ari. Ari. Saya Cak. Halo Ari, oke. Ari Anggito ya? Iya Cak. Baik. Ari Anggito. Silakan Mas Ari sudah. Oke. Oke, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori alienasi agama Karl Marx yang beranggotakan 1. Muhafadzul Akmal, saya sendiri Lailatuna Fitriya, Mudrikatun Nikmah, dan Anisaul Istiqomah. Next. Profil Karl Marx. Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818 sebagai anak kedua dari 8 bersaudara keluarga Heinrich Marx, seorang Yahudi yang terpaksa masuk Kristen karena adanya tekanan politik pemerintah Prusia saat itu. Marx pernah belajar di Universitas Berlin dan menjadi anggota kelompok diskusi Young Hegelians yang mengkaji secara kritis pemikiran Hegel. Dari mengikuti kelompok diskusi inilah lalu muncul pemikiran kritis Marx yang berbeda dengan Hegel dan melahirkan pemikiran-pemikiran lainnya. Karl Marx merupakan sosok filsuf dan teoretikus yang sangat terkemuka pada abad ke-19. Sebagian besar hasil pemikirannya bengit berpengaruh terhadap pemikiran ahli abad berikutnya.
Ideologi perjuangan politiknya disebut Marxisme. Istilah Marxisme adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx, terutama yang disebarkan oleh temannya yaitu Marxist Karl Kautsky pada tahun 1854 sampai 1958. Tidak diragukan lagi bahwa mahakarya hasil pemikiran Marx telah menjadi stimulus bagi perkembangan sosiologi, ekonomi, filsafat, sikap kritis, politik, dan budaya. Teori Marx dilatar belakangi oleh konteks sosial yang represif di Prusia yang merupakan negara yang menguasai sebagian besar Jerman Utara dan merupakan salah satu dari puluhan negara yang berdaulat di tanah Jerman pada waktu itu. Negara tersebut telah menghapus semua kebebasan yang diperjuangkan oleh rakyat dalam perang melawan Napoleon Bonaparte. Next, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anissa Ulistiqomah. Konteks lahirnya teori alienasi agama. Konsep alienasi atau keterasingan yang lahir dari pemikiran Karl Marx muncul akibat adanya kapitalisme mengguncang Eropa pasca revolusi industri. Teori alienasi Marx didasarkan pada pengamatannya bahwa di dalam masyarakat kapitalisme, para buruh kehilangan kontrol atas hidup mereka. Mereka selalu dikendalikan oleh kaum borjuis. Marx menganggap bahwa agama adalah sebuah candu yang akan memberi pengaruh fantasi akan hari depan sebagai sebuah harapan substitusi kehidupannya saat ini. Agama juga terkadang menjadi alasan suatu gerakan eksploitasi masyarakat yang menyudutkan gerakan buruh memihak hak-hak kerjanya. Oke, next selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mutrika Tunikmah. Asumsi dasar teori alienasi sosiologi agama. Alienasi atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai proses menuju keterasingan, merupakan teori yang dikeluarkan oleh Karl Marx karena munculnya sebuah keadaan di mana buruh atau proletar mendapatkan sebuah keadaan yang terasing dari kehidupannya. Ia percaya bahwa alienasi adalah hasil dari eksploitasi kapitalisme terhadap buruh dengan mengartikannya sebagai modal. Teori alienasi Marx didasarkan pada pengamatannya bahwa di dalam produksi industri yang muncul di bawah kapitalisme, para buruh tak terhindarkan kehilangan kontrol atas hidup mereka. Para pekerja ini tidak pernah menjadi otonom, yakni manusia yang mencoba untuk mandiri mengembangkan diri setelah terkotakkan oleh kaum borjuis. Oke, next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Mauladul Akmal. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah Mas, sudah. Terdengar. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Konsep teori alienasi agama. Menurut Marx, alienasi adalah sesuatu yang dikonstruksi dan aktual. Perebutan manusia sendirilah yang menyebabkan mereka teralienasi. Dan juga tentunya alienasi ada yang dilekatkan dengan sengaja kepada orang lain, termasuk diri dia sendiri. Padahal sesungguhnya manusialah yang menjadi pemilik sebenarnya. Itulah alienasi yang paling real dan menjadi sumber utama kesengsaraan umat manusia. Dalam agama Tuhan selalu disembah dan dipatuhi. Padahal semua ini adalah kepunyaan manusia. Menurut Marx, alienasi ada disebabkan agama yang muncul ketika masyarakat mulai berkenalan dengan kelas dan kepemilikan pribadi. Marx juga menyebutkan bahwa bukanlah kepercayaan agama dan kebenaran tentang Tuhan, surga, dan jenis teks suci untuk melakukan perubahan mendasar terhadap kondisi masyarakat, melainkan dengan peran kepercayaan dalam wujud perjuangan sosial. Secara terbuka, Marx tidak mendukung total atas keberadaan suatu agama. Pandangan Marx diambil dari Horbach, menyalahkan bahwa
agama merupakan alienasi berdasarkan proyeksi. Hakikat manusia diberi bentuk dengan nama Allah. Akan tetapi, dengan penciptaan Allah ini, manusia diasingkan dari dunia. Jika manusia diletakkan di luar dirinya sendiri, maka ia kehilangan sesuatu yang sangat penting. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulannya itu Marx menjelaskan bahwa agama memberikan hiburan palsu. Oleh karena itu, Marx menerangkan penghapusan agama sebagai suatu kebahagiaan sejati. Alienasi dimaksudkan sebagai upaya mengeluarkan sesuatu dari dirinya, apa yang ada dalam dirinya, dan merupakan esensi. Kemudian mengeluarkan hal itu sebagai sesuatu yang berlainan dengan hakikat tersebut, sebagai suatu realita yang sekaligus bersifat asing dan melawannya. Pengamatan yang dilakukan Marx pertama-tama adalah membagi masyarakat ke dalam dua kelas, yakni berjuis, kelas pengusaha atau pemilik modal dan menengah, dan yang kelas kedua itu proletar, pekerja atau buruh, yang jelas berbeda dengan Hegel yang menganggap bangsa sebagai kendaraan gerakan dialektis. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lailatul Nur Fitria. Besok kalau bisa presentasinya jangan baca ya, belajar menjelaskan secara langsung gitu ya. Baca boleh dikit-dikit, poin-poin aja, penjelasannya dilatih. Itu tak apa-apa, di kelas itu nggak harus sempurna kok, latihan ya. Latihan di kelas itu latihan, berbicara yang baik, berbicara di depan publik, belajar menjelaskan secara dengan bahasa sendiri dan pemahaman sendiri ya. Tak apa-apa, nanti nggak perlu harus benar, itu nggak. Melatih aja, anggap aja kelas itu bagian dari latihan ya. Oke. Saya minta sekarang ke kelas B. Silahkan kelas B siapa? Halo kelas B. Saya, Cak. Yang mana ini? Saya, Cak. Oke. Mas Wildan ya. Mas Wildan. Siapa yang mau jadi host Mas Wildan? Jannah, Pak. Udhulil Jannah. Udkhulil Jannah mana suaranya? Mbak Udkhulil Jannah. Oke, Mas siapa namanya? Silahkan dialihkan ke Mbak Udkhulil Jannah hostnya ya. Oke, Mbak Udkhulil Jannah sudah jadi host, silahkan langsung share screen dan presentasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pada kesempatan kali ini, Cak Faiz, dan juga seluruh teman-teman yang saya hormati. Di sini dari kelompok 4 dari kelas B kita akan presentasikan tentang teori alienasi agama Karl Marx. Yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Wildan Aibullah, kemudian ada Udkhulil Jannah Al-Farasyad, dan juga ada Siti Anawat. Untuk presentasi pertama tentang biografi Karl Marx akan disampaikan oleh Mbak Siti Sanawat. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai biografi Karl Marx. Mana Mbak Siti Sanawat kok nggak muncul? Di sini, Cak. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai biografi Karl Marx. Sebentar Mbak Udkhulil Jannah, bisa di fullin nggak layarnya?
Layarnya bisa di fullin dong. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mbak Citizen Awat tidak bisa on cam kah? Nggak bisa, Cak. Soalnya di sini jaringannya agak soalnya lagi hujan. Oke, silahkan. Baik. Biografi Karl Marx. Karl Heinrich Marx lahir di Trier, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Marx adalah seorang filsuf. Dia juga seorang ekonom, sejarawan, pembuat teknik politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner. Marx meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 di London, Inggris, Britania Raya pada umur 64 tahun. Marx lahir di keluarga kelas menengah. Dia belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politik, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam persaingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman, Friedrich Engels, dan menerbitkan tulisan-tulisannya. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik. Marx juga dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia yang karyanya selalu mendapatkan pujian serta kritikan. Next. Yang teori, Mas? Mbak. Yang konsepsi. Sebelum itu. Sebelumnya yang nomor 1. Mbak Jana. Mbak Jana, kemana nih Mbak Jana? Iya, Cak. Itu digeser ke atas dulu katanya. Oke. Oke, mengenai konsepsi filsafatnya, Hegel mengatakan Tuhan mengungkapkan dirinya dalam kesadaran manusia. Dan bagi Hegel, manusia yaitu memiliki otonom kebebasan pada dirinya sendiri dengan realitas di belakangnya yaitu roh semesta. Dan bagi Feuerbach sendiri, yaitu tidak ada sesuatu yang lain di luar manusia. Dengan aliran filsafatnya yaitu materialisme atau dasar pengetahuan, pengalaman konkret indrawi. Feuerbach juga mengatakan bahwa manusia dapat memahami dirinya sendiri ketika ia mengobjektifikasikan dirinya. Dan menurut Feuerbach, agama adalah ciptaan manusia, karena manusia mempunyai hakikat yang disebut egoisme. Dan beragama bukan karena iman, melainkan hanya karena ia memiliki keinginan. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wildan. Baik, untuk asumsi dasar teori alienasi Karl Marx, ini pertama Karl Marx menganggap bahwa agama bukanlah petunjuk bagi umat manusia, tapi adalah kerangkang atau jeratan. Karl Marx mengatakan agama adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, jantung dunia yang tak berperasaan, dan kondisi jiwa inilah adalah candu. Nah, kenapa di sini Karl Marx mengatakan bahwa agama adalah candu? Karena ajaran agama masyarakat tertindas dan menerima saja nasib buruk dan tidak bergerak untuk berbuat sesuatu yang dapat memperbaiki keadaan. Di sini adanya ajaran agama itu membuat masyarakat tertindas. Kemudian dari situ disebut dengan kata agama adalah candu oleh Karl Marx.
Hal ini mempresentasikan posisi Karl Marx ketika berhadapan dengan agama. Agama hanyalah keluh kesah dari makhluk tertindas, kemudian ia hanyalah opium. Agama bukan petunjuk, tapi ia tak lebih dari masalah dari manusia itu sendiri. Karl Marx juga menganggap bahwa agama adalah ciptaan kaum-kaum kapitalis untuk menindas orang-orang kecil dengan doktrin-doktrin kesalehan. Untuk yang kedua ini, sebenarnya ini udah masuk ke teori ya. Dalam pandangan Marx tentang agama, alienasi merupakan konsep yang sangat krusial. Sebenarnya konsep tentang alienasi ini diadopsi dari Hegel dan juga Feuerbach. Dalam artian bahwa teori ini sebenarnya bukan langsung dari Karl Marx, tapi juga diadopsi dari dua tokoh tersebut. Menurut Hegel, alienasi merupakan kesadaran yang tidak bahagia. Alienasi ini terjadi ketika terdapat individu yang berada dalam kondisi terpisah dengan dasar esensinya. Dasar esensi ini merupakan basis universal jiwa dunia. Kondisi ini terjadi ketika individu tadi atau seseorang subjek merasa bahwa esensi atau jiwa dari dirinya sendiri terpisah jauh, bahkan berada di seberang kesadaran dirinya. Bagi Hegel, alienasi ini adalah suatu hal yang penting karena ia merupakan salah satu fase dari perkembangan sejarah dari sebuah roh. Selanjutnya, kemudian ini berbeda dari pendapat Hegel tentang dari Feuerbach. Tugas utama dari filsafat ialah mengembangkan filsafat manusia, bukannya filsafat tentang roh atau teologi. Singkatnya, kritis filsafat manusia tentang filsafat spiritual. Feuerbach mengatakan alih-alih melampaui alienasi dengan cara melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan. Wujud rekonsiliasi dengan Tuhan itu sendiri merupakan alienasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Jannah. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Wildan. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya akan menjelaskan tentang konsep teori alienasi Karl Marx. Yang pertama, dalam keagamaan, Marx menganggap bahwa keterasingan bisa diciptakan dalam fase kepercayaan manusia atas fantasi ketuhanan mereka. Yang kedua, Marx menganggap bahwa agama adalah sebuah candu yang akan memberi pengaruh fantasi akan hari depan sebagai sebuah harapan situasi kehidupannya saat ini. Dan yang kedua adalah konsep mode produksi, yaitu seluruh proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai elemen dasar kehidupan manusia. Maka mode produksi ini dalam kehidupan material ekonomi sangat berpengaruh proses-proses kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Setiap mode produksi selalu ditopang oleh institusi-institusi yang menyediakan sejumlah alasan etis bagi berlangsungnya proses produksi. Yang keempat, menurut Marx, agama adalah sebuah ilusi secara khusus dipengaruhi oleh pandangan kaum Feuerbach yang memandang agama sebagai sebuah bentuk proyeksi esensi manusia ke dalam satu entitas yang dianggap suci, yang kemudian diberi sifat-sifat kekuasaan yang melebihi manusia. Dalam agama, manusia menciptakan Tuhan, kemudian dianggap sebagai penciptanya. Bahkan lebih buruk lagi, agama mengandung konsekuensi kejahatan, yaitu sebagai alat. Selanjutnya, 4 kritik pada agama. Yang pertama, agama mengalienasi manusia dari kehidupan nyata di dunia kehidupan akhirat, yaitu di surga. Yang kedua, agama merupakan ideologi kelas pengusaha untuk melegitimasi kekuasaan politik dan ekonomi untuk mempertahankan status quo-nya. Dan ketiga, agama menjadi candu masyarakat. Dan keempat, agama memberi legitimasi atas penderitaan, kesengsaraan, dan kemiskinan manusia. Terima kasih.
Saya kembali kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selebihnya saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup slide-nya Mbak Ulukul Jannah? Baik, bagus ya. Senang saya poin-poinnya sudah masuk ya. Saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu itu bisa memahamkan yang lain apa tidak. Itu soal lain, tetapi poin-poinnya sudah masuk ya, sudah mulai dapat ya inti-intinya. Bagus, selanjutnya mari kita dengarkan pakar-pakar dari kelas C, para sosiolog agama hebat dari kelas C. Monggo, siapa yang akan share screen? Mas Zidan dan kawan-kawan, siapa yang akan share screen? Zidan, Bapak. Zidan. Ya. Tapi sinyalnya Zidan kurang baik ini ke sini. Oke, baik. Silahkan Mbak Ulukul Jannah untuk hostnya dialihkan ke Mas Zidan Al-Ghifari. Boleh dibuka aku aja enggak? Mbak Ulukul bisa dialihkan. Cara mengalihkannya tinggal klik nama atau klik partisipan, cari nama Zidan Al-Ghifari, lalu klik, nanti muncul bacaan make a host. Zidan mungkin jangan pakai background deh, jangan pakai background karena sinyalmu tidak kuat. Ya Pak, ini teman-teman di sana Pak. Mbak Khadulina sudah dialihkan? Oke, bagus. Silakan Zidan sudah jadi host. Bentar dulu Pak, ini lagi. Gimana Mas Zidan? Mungkin dialihkan ke yang lain Pak. Jaringannya di sini error nih, punya Zidan. Oke. Siapa yang bisa? Siapa yang mau jadi host? Hendra mungkin bisa ya. Silahkan Mas Zidan. Langsung dialihkan dari Mas Zidan. Zidan sudah host sekarang, jadi yang bisa mengalihkan Mas Zidan. Alihkan ke Mas Hendra. Nanti backgroundnya nggak usah pakai background, itu makan sinyal itu. Zidan bisa mengalihkan hostnya? Cari di partisipan itu, cari nama yang mau dialihkan, Hendra Wijaya misalnya, terus make a host. Ramadan. Mohon maaf Pak, jaringannya ini putus-putus Pak, nggak bisa ngalihkan Pak. Ntar mau keluar nih. Dialihkan dulu, dialihkan saja dulu.
Kan tinggal klik nama itu. Terasa naik. Klik partisipan, klik partisipan, cari nama, lalu make a host. Gimana Zidan, belum bisa? Ruhan, nggak apa-apa, keluar Ruhan, biar hostnya beralih ke Mbak Utuh Khudil Jannah. Halo Zidan, itu semua diklik itu. Mas Ari Anggito, halo Mas Ari Anggito. Iya Cak, ke siapa ya Cak? Silakan ke Hendra mungkin. Ke Ari Pak. Ari apa Hendra? Hendra siap jadi host? Siap Cak. Oke, silakan Ari yang kita Mas Hendra. Sudah Mas Ari, silakan. Sudah Mas Hendra, silakan Mas Hendra. Layar di bawah. Silakan. Assalamualaikum. Gimana? Kerja. Kedengaran suara saya ya Cak? Sudah. Silakan. Sudah bisa Mas Hendra. Hendra bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman ala da'amain wa ta'ala izlimain Sayyidina wa habibina wa qurra'yuna Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu teori surya agama yang mulia. Iya Bang. Are mic kabedena adalah. Itu. Mohon maaf karena tadi ada beberapa kendala sehingga presentasi dari kelas C agak molor ya. Dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, langsung ya presentasi dari kelas C. Kami persilakan untuk Saudara Zidan untuk presentasi. Jadi yang pertama untuk presentasi. Monggo Saudara Zidan. Oke, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo slide-nya Mas. Iya Pak. Monggo Saudara Zidan. Sama Mas Hendra ditutup, slide-nya ditutup. Jadi slide-nya mana? Lumayan. Iya aja.
Lumayan, Ditutup Pak. Ada tadi, yang di-share lagi. Oh iya. Bentar, Jak. Ini kelas C ini harus belajar ini. Mana ini kok bisa kacau sendiri ini kelas C ini. PPT-nya masih kelihatan nih ya teman-teman. Enggak kelihatan. Udah tadi ditutup. Enggak ada, Mas. Ini enggak ada PPT-nya soalnya, Mas. Ini jaringannya Nggak agak ada saya, Jak. Hen. Boleh minta tolong ke yang lain juga nggak apa-apa ya. Siapa Mas Ari Anggito bisa bantu mungkin kirim aja PPT-nya. Oke, Mas. Siapa? Ayo, Cak. Ayo, Mas. Dimulai, Mas. Kita serius, Mas. Bisa kirim PPT-nya ke Mas Anggito, mungkin nanti Mas Ari Anggito bisa membantu untuk share screen. Bisa, Jak. Cuma tadi karena jaringan, Jak. Hendra. Bisa, Jak. Baik. Bisa, silahkan. Tadi jaringan. Menggunakan sidang. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan profil dari Karl Marx. Nama lengkap dari Karl Marx, Karl Heinrich Marx. Beliau lahir di Trier, Rusia, yang sekarang diubah menjadi Jerman pada tanggal 5 Mei 1815. Ibunya berasal dari keluarga Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan. Namun, ketika itu suasana politik tidak menguntungkan bagi seorang pengacara Yahudi dan akhirnya ayah beserta keluarganya pindah menjadi pemeluk agama Protestan. Karl Marx juga dikenal sebagai seorang filosof dan ahli ekonomi Jerman. Pada tahun 1804, Doktor filsafat dari Universitas Berlin dengan disertasi The Difference Between the Natural Philosophy of Democracy and Epicurus. Monggo slide selanjutnya kepada Mas Naufalul Ni'am. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui beberapa profil Karl Marx, kita masuk kepada slide selanjutnya. Tolong yang share screen bisa next ke slide selanjutnya. Konteks lahirnya teori alienasi agama. Lahirnya teori alienasi ini dimulai dari adanya kerjasama antara pihak agamawan dan negarawan waktu itu, sehingga membuat posisi kaum lemah semakin tertindas. Dari sinilah Karl Marx mulai menegaskan bahwasannya manusia tidak bisa menikmati kehidupannya sebagai pribadi yang bebas dan otonom, Inilah yang disebut oleh Karl Marx sebagai alienasi. Slide selanjutnya. Ya, host, slide selanjutnya. Itu udah. Sudah sebenarnya, hanya jaringannya Mas Naufal saja itu susah. Maaf, terkendala jaringan. Saya lanjutkan asumsi dasar teori alienasi agama. Asumsi dasar dari alienasi ini berangkat dari ungkapan Karl Marx yang sangat kontroversial bahwa agama adalah candu.
Lebih dari itu, Marx juga mengatakan kalau manusialah yang menciptakan agama, bukan agama atau Tuhan yang menciptakan manusia. Dari dua slide yang tadi, setidaknya kita mempunyai sebuah gambaran bahwasanya pertama ada poin yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup otonom dan bebas. Lalu poin yang kedua di slide yang kedua ungkapan tentang bahwasanya Karl Marx menganggap agama itu adalah candu. Teori alienasi agama ini ada tidak lepas dari latar belakang seorang Karl Marx sendiri. Karl Marx yang berasal dari keluarga yang notabene mereka adalah pemeluk Yahudi, kemudian pindah kepada agama Protestan karena pada saat itu kondisi ekonomi Eropa sedang amburadul. Disinilah kita bisa melihat bahwasanya ekonomi itu sangat mempengaruhi segala aspek. Maka dari situ ekonomi disebut sebagai superstructure oleh Karl Marx, di mana ekonomi itu bisa mempengaruhi segala aspek berupa politik, agama, kepercayaan, hukum, dan bahkan sistem sosial. Maka dari itu, alienasi sebagaimana artinya, yaitu keterasingan, alienasi agama diartikan sebagai keterasingan agama karena agama oleh Karl Marx dianggap sebagai kalah, dianggap sesuatu yang akan menjadi terpinggirkan karena sistem ekonomi. Buktinya apa? Kalau memang misalkan agama itu dianggap sebagai superstructure dan bukan ekonomi yang dianggap sebagai superstructure, kenapa keluarga Karl Marx itu bisa berpindah agama dengan situasi ekonomi yang seperti itu? Dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwasanya ekonomi sebenarnya yang memegang hak penuh dari segala sesuatu, termasuk keyakinan. Seperti itu. Lalu dari sejarah kemanusiaan terdahulu itu sebenarnya tidak lepas dari pergumulan antara kaum yang berkuasa dan kaum yang dikuasai. Kalau bahasanya Karl Marx itu kaum borjuis dan kaum borjuis dan kaum ya. Dan itulah sebaliknya, borjuis dan proletar. Makanya ungkapan Karl Marx yang pertama di slide pertama itu tentang manusia tidak bisa bebas dan otonom, ini bisa masuk ke dalam teori ini. Karena kenapa? Karena sejak dahulu manusia memang tidak bebas. Manusia itu selalu terdapat dalam sebuah lingkup pergumulan antara sesuatu yang dikuasai dan sesuatu yang menguasai. Seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep teori alienasi agama. Konsep alienasi bermula dari adanya perdebatan antara Hegel dan Feuerbach, sehingga kemudian Karl Marx masuk di tengah-tengah perdebatan kedua ilmuwan tersebut dengan tujuan untuk mengajukan pertanyaan yang nantinya akan menjadi konsep dari teori alienasi agama itu sendiri. Adapun konsep yang dimaksud oleh Karl Marx itu sendiri adalah kegelisahan atau model keberagamaan yang dominan saat itu justru menjadi alat kekuasaan. Eksistensi agama bukannya meningkatkan kualitas kemanusiaan, tapi justru dimanipulasi untuk memberikan legitimasi etis untuk mengeksploitasi dan menindas masyarakat miskin dan meringginan agama, mengkondisikan manusia diri sendiri dari etos sosial, sehingga dosa sosial dapat terjadi secara sistematis. Mungkin hanya itu ya. Oke, masih ada slide selanjutnya. Nggak ada. Ada aja.
itu merupakan lanjutan dari konsep teori alienasi, di mana itu adalah pertanyaan dari Karl Marx yang dibacakan tadi oleh Hendra Wijaya itu ya. Pertanyaannya, satu, mengapa manusia mengalienasi dirinya pada agama? Yang kedua, apa yang membuat mengalienasi itu terjadi? Itu ya. Cuma Sudah, jawabannya apa? Belum ditemukan? Oh ini ya, jawabannya lupa ya. Mas Hendra bisa dikembalikan ke saya. Saya mengambil. Mas Hendra, hostnya kembalikan ke saya, mengambil ditutup ya. Gimana Mas Zidan? Mau ditambahi? Ini jawabannya mengambil dari buku sampean ya. Di dalamnya ya apa di slide-nya bukan bahwa di slide-nya nggak ada, harusnya di situ, bukan di buku saya. Buku saya itu kan hanya landasan. Ya. Saya lupa ya. Maaf ya. Oke, silakan Mas Hendra, ditutup, slide-nya tutup, terus kembalikan hostnya ke saya. Halo Mas Hendra. Ya, ya. Tutup jaringan. Stop share screen. Mana ya? Wis, kok gini aja. Mohon maaf, Cak. Hostnya nih kepencet ke saudara Vina, Cak. Hostnya kepencet ke saudara Vina ini. Vina. Kok bisa ya? Maka Vina, karena coba Vina. Iya, sebentar. Sudah saya jadikan host, Cak. Baik, teman-teman sekalian. Silakan boleh dibuka dulu sebentar. Kita diskusi bentar aja dulu. Sebelum saya lanjut ke penjelasan ya. Udah boleh buka kamera dulu. Pertama, teman-teman, ada yang ingin saya sampaikan. Pertama, ya please lebih serius ya di dalam berdiskusi, presentasi ya. Kalau soal teknis tadi saya memaklumi ya. Kalau soal teknis tadi tidak bisa Zoom dan sebagainya karena kemudian ada jaringan dan sebagainya. Saya memaklumi teman-teman sekalian, that's okay. Cuma setelah saya lihat isi slide-nya atau isi PPT-nya itu, terutama yang kelas C itu kelihatan tidak serius sekali gitu ya. Saya tidak tahu kelompok ini bekerja apa enggak gitu. Kok bisa hasilnya kayak gitu doang gitu. Ya. Jadi saya menerka aja kalau slide-nya kayak gitu itu kan berarti kan rata-rata enggak serius itu. Saya yakin enggak dipersiapkan dengan baik gitu.
Ya nggak mungkin kalau persiapannya baik PPT-nya isinya kayak gitu itu. Jadi dan saya minta tolong ke yang lain jangan tiru ini kelompok ini ya dalam konteks ini. Mari bikin ini sebagai tempat belajar yang baik dan serius gitu. Jadi Anda itu tanpa harus mengatakan kepada saya ada problem, ada masalah, nggak kompak dan sebagainya, tapi dari PPT-nya itu sudah kelihatan mana yang serius, mana yang enggak. Mana yang belajar, mana yang enggak, mana yang mempersiapkan presentasi dengan baik apa enggak. Saya sudah mengalami sebelumnya dari Anda bahwa saya pernah jadi mahasiswa, tahu lah mahasiswa yang serius mempersiapkan dan tidak itu sangat tahu saya. Apalagi saya kakak kelas Anda, saya tahu kultur Usuluddin itu kayak apa seharusnya. Ya, saya minta teman-teman ini yang lain semua ini tidak hanya kelas C yang tadi, tapi tolong yang lain dibikin lebih serius, belajar yang baik. Kelompok tolong kompak itu. Jangan sampai saya menerima laporan satu kelompok nggak kompak, saya akan coret semuanya itu. Nggak peduli saya. Ya, karena berkaitan dengan ilmu yang harus diterima orang lain. Jadi itu bukan hanya tentang tugas Anda yang harus Anda presentasikan, itu berkaitan dengan ilmu yang Anda sebarkan ke orang lain. Kalau ilmu yang Anda sebarkan ke orang lain itu menyesatkan dan tidak kamu perbaiki, tidak kamu persiapkan dengan baik, dosa loh kamu. Ya, itu kaitannya tanggung jawab dengan yang lain. Sekali lagi mohon, ini angkatan 2020 ini sudah kondisinya begini ya, pandemi begini. Mari etos di dalam belajar itu lebih tinggi lagi. Itu harapan saya teman-teman sekalian. Jadi please lebih serius, lebih baik. Persiapkan presentasi dengan baik ya. Oke, saya kira itu baik. Saya akan masuk ke penjelasan hari ini berkaitan dengan agama dan alienasi yang dikembangkan oleh Karl Marx ya. Anda boleh on off cam, silahkan penjelasan saya disimak dengan baik. Nanti kita bisa on cam lagi ketika dialog ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, teori alienasi Karl Marx atau teori alienasi dan candu masyarakat di dalam pikiran Karl Marx. Sebagaimana saya sampaikan tadi teman-teman sekalian, teori ini seringkali banyak disalahpahami oleh banyak orang ya. Yang perlu teman-teman ingat dulu sementara ini adalah kritik Karl Marx ini tidak pernah ia lakukan pada agama, tapi pada kenyataan sosial keberagamaan. Itu yang harus Anda ingat karena dia seorang sosiolog ya. Beda dengan Feuerbach. Itu tadi bacanya bukan Feuerbach ya. Feuerbach. Ya, cara bacanya gitu. Feuerbach dari tadi itu. Ya, Feuerbach ya. Itu kalau Feuerbach nanti bicara agama misalnya, kemudian Hegel nanti bicara agama. Nah, nanti Karl Marx ini itu bicara tentang kenyataan sosial keberagamaan. Nah, gitu ya. Oke. Itu yang perlu diingat dulu. Jadi kritik agama Karl Marx itu kritik pada kenyataan bagaimana kenyataan sosial keberagamaan di masa itu. Ya tentu artinya kenyataan beragama tidak bisa melepaskan dari agamanya itu sendiri. Tapi titik beratnya di sana. Oke. Oke, ini tadi sudah teman-teman membaca atau menjelaskan tentang Karl Marx itu di mana. Memang Karl Marx ini berpindah-pindah. Justru karena berpindah-pindah itu pikirannya terbentuk. Ini perjalanan pikiran Marx ini yang harus kita contoh nih dari Karl Marx ya. Salah satunya dia itu mengalami berbagai persoalan di berbagai negara, tapi jelajah dengan berbagai persoalan di berbagai negara lah itulah yang melahirkan pikiran-pikiran besar dia. Bahkan pikiran-pikiran besar dia itu dia bisa jadi dikatakan sebagai nabi sosialis kan. Nabi sosialisme itu menginspirasi pembentukan negara, menginspirasi pandangan orang, menginspirasi worldview orang, menginspirasi gerakan sosial.
Even bahkan pada Islam, nanti kalau kita bicara di ahli syariati, meski dia mengkritik Marx, dia pakai metode Marx. Nanti kita juga bicara tentang Pak Kunto, itu juga meski dia membalik asumsi Marx, tapi dia menggunakan Marx. Pergerakan misalnya di Afrika Selatan itu diilhami oleh agama dengan sistem yang diberikan oleh Marx. Ya, jadi banyak sebenarnya, ini bisa dibilang nabi sosialisme. Justru karena berpindah-pindah itu, sekali lagi ya, makanya ini perjalanan hidup itu jangan pernah main-main. Anda itu harus benar dalam di setiap jejak langkah Anda itu di mana, gitu ya. Anda misalnya dari daerah sekarang ke Jogja menjadikan tempat berpijak di mana mendalami pengetahuan, mendalami persoalan, itu yang dilakukan Marx. Nanti pindah lagi demikian, Anda nanti mungkin bekerja pulang ke daerah atau merantau atau kemana, ke luar negeri dan sebagainya, itu ini bisa niru. Jadi kalau kata Tuhan itu inna ardi wasi'ah fatuhajiru fiha, sesungguhnya bumiku itu sangat luas, maka kamu berjalan-jalanlah di dalamnya sehingga kamu mau tahu luasnya pengetahuan itu seperti apa. Nah, Marx itu mengalami itu, jadi mengalami dia berpindah-pindah. Pertama dia ketika di Jerman, ya dia belajar filsafat di Jerman itu, ketemu dengan Hegel, dia dipengaruhi baca hampir seluruh filsafatnya Hegel, dan dia belajar tentang filsafatnya Hegel, dia terpengaruh oleh pikiran Hegel dan sebagainya. Nah ini lalu kemudian dia di Jerman itu tidak hanya berhenti di Hegel, lalu ke Prusia. Ya. Di Prusia itu dia melihat realitas tindakan militer yang represif. Ya, ini masih di Jerman ya sebenarnya. Lalu setelah ketemu Hegel, dia ketemu Feuerbach. Nah, ini pikirannya beralih dari dipengaruhi Hegel ke Feuerbach. Di Feuerbach lah dia menemukan filsafat keterasingan itu. Jadi nanti itu saya akan sajikan perdebatan Feuerbach dengan Hegel. Lalu Marx masuk di situ. Nah, Feuerbach ini nanti yang menginspirasi Marx secara lebih kuat daripada Hegel ya, tentang materialisme historis, terutama cara berpikirnya di situ. Nah, di sini justru nanti setelah belajar dengan Feuerbach, dia bertanya, kalau misalnya manusia itu terasing, itu kan konsepnya Feuerbach asalnya. Alienasi itu bukan konsep Marx sebenarnya, itu konsepnya Feuerbach awalnya, filsuf Feuerbach, itu alienasi itu dari sana. Tetapi Marx kemudian bertanya, dari mana sumber keterasingan itu? Itu pertanyaan Marx. Semasih dia di Jerman, pertanyaan itu sudah muncul di pikirannya karena dia belajar dari Feuerbach, itu muncul pertanyaan itu. Tapi di Jerman dia belum menemukan jawaban dari mana sumber keterasingan itu. Lalu dia punya persoalan di Jerman, pindah dia ke Belgia dan Prancis, di dua negara itu baru dia menemukan sumber keterasingan itu. Ketika dia melihat kenyataan sosial keagamaan dan sosial kekacauan sosial di Prancis, di Belgia, dia baru menemukan akar persoalan mengapa manusia itu terasing. Ya, apa yang dia temukan yaitu sumber keterasingan itu ada di pekerjaan manusia, di hak milik pribadi manusia. Nanti kita akan bahas ini, ya. Kita akan bahas. Itulah sumber keterasingan itu justru di pekerjaan manusia dan hak milik pribadi manusia. Gitu. Ada di sana, dia menemukannya di Prancis. Jawaban. Pertanyaannya muncul di Jerman karena pertanyaan filsafat, tapi jawabannya secara sosial dia menemukan di Belgia dan di Prancis. Nah, nanti dia pindah ke Britania Raya Inggris, dia memperdalam ilmu ekonomi. Ya, nanti dan memperhatikan penghapusan hak milik pribadi, nanti konsepnya begitu. Jadi paling tiga Marx itu punya 3 fase kehidupan gitu ya. Dia mendalami filsafat dan akar pemikiran di Jerman, lalu dia menemukan gerakan sosial yang utama itu di Belgia dan di Prancis, lalu dia mengembangkan konsep keekonomiannya dan konsep-konsep sosialisme historisnya itu justru di Britania Raya atau di Prancis. Ini penting banget, Anda bisa tiru ini dalam konteks yang positif ya, bahwa Anda bisa mengembangkan pikiran itu di berbagai tempat sesuai dengan ciri dan realitas sosial yang Anda alami. Itulah ciri sosiolog gitu ya, selalu gelisah di mana dia pindah dan melihat kenyataan sosial itu. Oke.
Nah, sini tadi sudah ada yang menjelaskan konteks pikiran agama sebagai alienasi. Nih, saya akan nanti memberikan perdebatan 3 ilmuwan ya, sampai kemudian Marx itu muncul. Semoga tidak terlalu lama ya. Kalau terlalu lama silahkan ya nikmati saja ya. Pertama begini yang harus diingat pertama dulu ya, yang harus diingat dan teman-teman kalau sudah bicara Karl Marx itu mesti ini, yaitu pola berpikir Karl Marx itu apa? Pola berpikirnya itu determinisme ekonomi ya. Nanti teman-teman itu determinan itu tadi ekonomi yang menentukan, determinan itu ekonomi yang memberikan dorongan. Jadi determinisme ekonomi, determine dalam bahasa Inggris itu kalau Anda pernah menghafal vocabulary determine, determinisme ekonomi. Apa itu yang dimaksud determinisme ekonomi? Bahwa sistem ekonomi mempengaruhi sistem lainnya. Jadi pondasi dasar gerak kehidupan itu ekonomi sebenarnya. Nah, nanti jadi itu namanya struktur basis, tolong dicatat. Jadi ekonomi itu dilihat sebagai struktur basis. Setelah struktur basis, itu nanti di luar struktur basis ada namanya superstruktur. Superstruktur itu teman-teman isinya apa? Isinya politik, kebudayaan, agama, seni. Jadi dari sini ini kelihatan bahwa yang menjadi pondasi dasar Marx melihat kenyataan itu bukan agamanya, tapi pondasi dasarnya ekonomi. Karena itu dia melihat bagaimana hak milik, bagaimana perilaku pekerjaan, gitu ya. Itu ekonomi ada di sana, teman-teman. Jadi tolong diingat ada dua konsep penting dalam determinisme ekonomi, yaitu satu struktur basis, yaitu ekonomi itu sendiri. Ada di tingkat yang paling luar namanya superstruktur. Superstruktur itu isinya politik, ekonomi, budaya. Nah, politik, ekonomi, budaya, seni, agama itu bergantung pada kondisi ekonomi. Gitu kira-kira. Ekonomilah yang menentukan perilaku Anda berpolitik. Ekonomilah yang menentukan perilaku Anda beragama. Ekonomilah yang menentukan perilaku Anda dalam berseni dan berkebudayaan. Karena semuanya digerakkan oleh ekonomi. Contoh sederhana nih. Contoh sederhana saja. Anda ketika memegang, sering saya bilang ini di kelas, mungkin saya pernah bilang juga kepada Anda. Ketika teman-teman memegang handphone terbaru bermerek iPhone misalnya, Pro Max, gitu ya. Cara Anda memegang handphone itu saja, itu sudah berbeda dengan Anda memegang HP Android harga 1 juta. Bisa jadi kalau Anda berteman dengan teman-teman yang kaya, Anda akan sangat menyembunyikan mungkin karena malu Anda memiliki handphone Android harga 1 juta, 2 juta. Tapi beda laga Anda, cara berperilaku Anda ketika Anda memegang iPhone Pro Max. Anda terlihat pede dan sebagainya. Artinya perilaku Anda, gaya Anda di dalam bertindak itu ditentukan oleh basis ekonomi bernama iPhone. Gitu ya. Sekarang gini, Anda juga kalau pakai baju dengan merek tertentu, Anda merasa lebih pede, jalan lebih ini dan sebagainya. Jadi cara jalan Anda, cara tindak itu ditentukan oleh ekonomi Anda. Gitu kira-kira, bukan oleh superstruktur. Oke, sampai situ paham? Nah, secara lebih besar, mengapa misalnya kelompok tani misalnya lebih religius dan sebagainya? Bisa jadi karena pekerjaan pertanian dan penghasilan dengan lingkup alam. Ya, kenapa di kota tidak demikian? Nah, itu kalau pakai ini determinisme ekonomi. Jadi struktur budaya tertentu itu ditentukan. Kenapa budaya pesisir berbeda dengan budaya petani di daratan? Kenapa berbeda dengan di perkotaan? Bisa jadi itu karena perbedaan budaya itu ditentukan oleh struktur ekonominya, kira-kira begitu. Ya, semoga paham ya sampai sini. Kalau paham struktur berpikirnya Marx ini nanti tidak salah paham ketika Marx mengatakan agama sebagai candu itu. Oke. Tuh, jadi teman-teman sekalian, itu yang paling penting dulu ya, ekonomi sebagai pondasi dasar, yang paling penting. Jadi perilaku Anda, cara Anda berbicara bahkan, cara Anda berlagak, cara Anda mengatur kelas sosial Anda itu ditentukan oleh ekonomi Anda. Itu kalau kata Marx ya, kata Marx. Jadi bukan kesadaran dulu, tapi ekonomi dulu.
Ekonomilah yang mempengaruhi kesadaranmu, gitu kira-kira. Kalau kata Marx ini ya. Nah, yang kedua konteksnya pada zamannya bahwa kalangan gereja di abad pertengahan itu, teman-teman sekalian, memang kalangan gereja itu di Perancis terutama itu memang dia semacam bisa dibilang kelas atas yang berkoalisi dengan kelas-kelas keekonomian. Jadi gereja di abad pertengahan itu dijadikan sebagai alat legitimasi penindasan oleh penguasa. Jadi apalagi gereja di abad itu adalah langsung mengatakan sebagai wakil Tuhan. Kalau bahasa kita mungkin Khalifatullah gitu. Jadi raja itu juga wakil Tuhan di bumi, kira-kira begitulah. Dia adalah perantara dewa untuk berbicara kepada manusia. Nah, gereja itu begitu di masa itu, dan dia kelihatan struktur masyarakatnya itu adalah gereja sebagai kelas atas itu bekerja sama dengan kelompok-kelompok penguasa ekonomi itu. Jadi makanya bahaya ini gitu. Sehingga nanti pada kenyataannya kelompok-kelompok gereja di masa itu ketika bekerja sama dengan kelompok-kelompok ekonomi itu sama-sama kemudian menindas para pekerja. Para pekerja tidak semacam dinina-bobokkan dengan petuah-petuah agama. Jadi pekerja atau kaum proletar di masa itu digaji kecil, ya. Mereka juga tidak berkuasa atas produksinya sendiri, kan gini. Bekerja itu kan hasil kreativitas manusianya. Ketika kamu bekerja di suatu perusahaan atau ketika kamu bekerja itu kan aktualisasi dirimu sendiri. Apa hasil pekerjaanmu itu adalah hasil kreativitasmu. Tapi yang diamati Marx pada waktu itu, setiap kaum pekerja itu menghasilkan kreativitasnya, dia tidak berkuasa atas hasil keringatnya sendiri itu. Tahu nggak maksudnya? Jadi ketika kamu bekerja, kamu itu diperbudak, kira-kira gitu. Kamu tidak berkuasa atas produkmu sendiri, atas kreativitasmu sendiri. Ketika kamu tidak berkuasa atas kreativitasmu sendiri, maka kamu terasing dari hasil pekerjaanmu sendiri. Nah, waktu itu juga kenyataan bahwa pekerjaan pada masa itu di Perancis juga mengambil anak-anak di bawah umur, pekerja-pekerja di bawah umur dan sebagainya. Waktu pekerjaan juga panjang tapi gaji kecil. Itu dilihat ketidakadilan bagi Marx di masa itu. Nah, sayangnya memang para pekerja ini tidak bergerak, tidak sadar-sadar akan kondisinya itu. Ternyata ketika dilihat ada agama yang bekerja di sana menindaklanjuti. Kira-kira contoh sederhananya begini, sudahlah, kamu itu hidup miskin tuh nggak apa-apa. Nanti kamu itu cepat masuk surganya. Kalau orang-orang kaya itu nanti dihisap lah, panjang hartanya dari mana, dihisap oleh Tuhan, dihitung semuanya dapat dari mana, digunakan untuk sehingga lama masuk surganya itu. Kalau kamu kayak gini miskin, kayak gini biasa, santai saja, menerima sajalah gitu. Nanti masuk surga itu gampang. Kira-kira begitu. Sehingga ketika mendapatkan doktrin begitu, para pekerja ini tidak bisa bergerak, tidak memperjuangkan nasibnya sendiri, menerima akan kenyataan. Nah, ini nanti yang konsep candu itu hadir di situ, teman-teman sekalian. Agama menjadi opium, menjadi agama menjadi narkoba yang mampu menindakbobokkan pikiran dan gerakan orang gitu. Di masa itu kenyataannya begitu di masa itu. Nah, konteks yang ketiga, pikiran tentang alienasi Marx ini tentu dipengaruhi oleh Feuerbach. Mari kita lihat perdebatannya ya. Teman-teman sabar ya, tolong didengarkan dengan baik ya teman-teman. Pelan-pelan saja ya. Karena penting konsep-konsep kunci ini juga nanti kalau teman-teman dipergerakan itu lebih mengarah ke sini, ini penting sebagai fondasi. Oke. Awal mula agama sebagai alienasi, gimana sih kok bisa Marx itu berpikir agama sebagai alienasi? Awal mulanya itu gimana? Sebenarnya ini masih di Jerman, ketika Karl Marx masih di Jerman, itu memang bergulat dengan pikiran Hegel dan dia dipengaruhi oleh pikiran Hegel. Jadi Hegel itu mengatakan kira-kira begini, Tuhan itu mengungkapkan dirinya dalam kesadaran manusia. Jadi di setiap kesadaran kita itu ada Tuhan. Itu kan ya memang hampir sama dengan Islam lah ya. Tuhan itu mengungkapkan dirinya dalam kesadaran manusia. Jadi Tuhan itu ada dalam kesadaran kita.
Artinya begini, artinya manusia memiliki otonomi. Iya, memang manusia itu memiliki otonomi. Tuhan itu ada di sana dan manusia memiliki otonomi. Tetapi dan juga manusia memiliki kebebasannya. Namun hal itu karena realitas di belakangnya yaitu roh semesta. Jadi keotonomian manusia itu karena roh semesta yang ada di belakangnya. Ini kenapa Hegel bisa berpikir begini, teman-teman? Karena Hegel itu memang masih dipengaruhi dan kental sekali dengan teologi Kristen. Saya sudah bahas di buku saya itu ya. Jadi memang Hegel itu masih dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dan teologi Kristen. Makanya memang coraknya lebih corak Christianity. Apakah Islam tidak sama? Saya kira agak sama juga, sama punya pikiran demikian gitu ya. Nah, tetapi pikiran Hegel ini nanti teman-teman itu ditentang kira-kira oleh Feuerbach itu enggak begitu gitu. Enggak ada istilah roh semesta itu enggak ada gitu. Enggak ada Tuhan itu dalam kesadaran manusia itu enggak ada. Dia dikritik kira-kira oleh Feuerbach itu. Katanya itu tidak ada sesuatu yang lain di luar manusia. Di luar manusia itu enggak ada apa. Tuhan itu hayalan. Manusia yang ada, yang eksis itu manusia. Di luar manusia itu enggak ada. Sedangkan kalau Hegel percaya pada Tuhan, ada sesuatu di luar diri manusia yaitu Tuhan. Tetapi bagi Feuerbach enggak, karena pikiran dia gini. Tadi ya, cara berpikirnya Hegel itu karena masih dipengaruhi oleh teologi Kristen, sedangkan pikiran Feuerbach itu karena dia murni melihat dia menggunakan pikiran apa yang disebut dengan historis gitu ya, berpikir historis. Dia melihat dimensi manusia, nggak melihat Tuhan. Tuhan tuh nggak ada, kata dia. Sebab manusia dapat, kenapa? Sebab manusia itu kata Hegel, ini yang disetujui Marx juga, kata Feuerbach ya, manusia itu dapat memahami dirinya sendiri ketika ia mengobjektifikasikan dirinya. Maksudnya gini, kalau kamu jujur dengan dirimu sendiri, percaya akan aktualisasi pikiranmu, ya, percaya akan aktualisasi pikiranmu, kalau kamu itu mampu meningkatkan kualitasmu, maka dirimu itu sendiri ya, maka kamu itu memiliki objektifikasinya gitu ya, memiliki objektifikasinya. Kamu itu mampu memahami dirimu sendiri tanpa Tuhan, kira-kira begitu. Itu kata Feuerbach. Nah, lalu di mana posisi agama menurut Feuerbach? Sorry ya, agak terganggu. Teman-teman, ini kedengeran nggak sih ke situ? Kedengeran. Agak mengganggu ya? Iya, kedengeran, cuma ada backsound. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, masih bersama saya? Iya, masih. Masih. Oke, siap. Baik. Jadi ketika Feuerbach mengatakan demikian, teman-teman sekalian, lalu bertanya di mana posisi agama bagi pikiran Feuerbach itu? Nah, agama itu seperti apa? Bentar ya, saya pindah ke dalam juga. Ya, memang di sini sedang ada pengerjaan ya untuk menyambut kalian nanti. Ini apa namanya? Kamu lagi ngajar nggak, Mbak? Nggak ya? Nggak terganggu kan aku ngajar di sini? Baik, teman-teman sekalian. Oke, ketika Feuerbach misalnya mengatakan demikian, dia
Lalu pertanyaan yang diajukan itu kira-kira begini, di mana posisi agama, gitu ya? Di mana posisi agama? Nah, kan kenyataan sosialnya ada agama. Lalu Pirubah ini kan mengingkari adanya agama. Lalu dia kira-kira menjawab begini, agama itu tidak ada, itu yang dari Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu agama sebenarnya ciptaan manusia. Agama itu lahir dari egoisme manusia. Manusia itu cenderung egois kok. Manusia itu cenderung egois, ingin hidup nyaman, ingin hidup enak, ingin hidup sejahtera. Ya. Maka kemudian karena ketidakmampuan manusia mewujudkan ingin hidup seperti di surga itu, yang sejahtera enak, lalu dia menciptakan ilusi-ilusi tentang dewa, tentang Tuhan. Kira-kira gitu kata Pirubah. Ya. Jadi manusia itu cenderung egoisme. Egoisme manusia itu keinginan untuk bahagia, sejahtera, damai. Nah, nanti itu semua dilukiskan kepada dewa. Seakan-akan kemudian nanti itu dapat diberikan oleh dewa, oleh Tuhan gitu. Artinya beragama bukan karena iman Tuhan, bukan. Tetapi hanya karena ia memiliki keinginan. Agama sebagai fantasi, kira-kira gitu. Nah, ini memang roto-roto ateis kalau kalau dari pikiran kita ya, Pirubah itu. Jadi agama itu ya ciptaan ilusi-ilusi dan pikiran-pikiran manusia. Karena manusia itu cenderung ingin memiliki kesejahteraan, ingin memiliki kenyamanan, ingin memiliki ini, memiliki itu. Karena tidak mampu mewujudkan itu, lalu dia ilusikan dalam sebentuk Tuhan yang mampu mewujudkan itu. Padahal sebenarnya Tuhan itu sebenarnya objektifikasi keinginan manusia. Jadi yang disebut Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah objektifikasi pikiran-pikiran manusia. Sebenarnya manusia itu menyembah pikirannya sendiri, kira-kira gitu kata Pirubah. Jadi awal penciptaan agama itu keinginan-keinginan yang dikonseptualisasi sedemikian rupa, lalu dia sembah gitu. Dia sembah sedemikian rupa. Nah, itu nanti yang disebut dengan bahwa Tuhan itu mengobjektif di luar diri manusia dan mengatur manusia ketika pikiran-pikiran tentang Tuhan itu disembah, diletakkan di luar dirinya. Padahal Tuhan itu sebenarnya adalah pikiran-pikiran dan fantasi manusia. Kira-kira gitu. Disitulah manusia itu terasing. Ya. Itu konsep keterasingan, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, di mana manusia pengen sejahtera, di mana lalu dia fantasikan kepada Tuhan, itu kan manusia terasing, dirinya sendiri nggak mengobjektif, dirinya sendiri tidak mengobjektif di situ, gitu. Manusianya nggak ada karena dia di fantasinya itu, gitu. Itu kan manusia akhirnya hilang, terasing dari dirinya sendiri, gitu. Nah itu teman-teman, ya. Ini perdebatan ya, Anda tentu nanti lebih jauh bisa melihat itu. Nah, agama dan nasi bagi Pirubah. Nah, Pirubah dasar pengetahuan itu apa? Kenapa Pirubah bisa berpikir begitu, teman-teman? Ini nanti tidak akan kaget ya kalau ada orang berpikir begitu. Kalau kamu tahu landasan berpikir orang itu, makanya ya banyak bacalah ya. Dasar pengetahuan itu kata Pirubah gitu apa? Dasar pengetahuan adalah pengembangan konkret indrawi, materialisme. Ya betul, bisa dan bisa dipahami kan kenapa Pirubah bisa berpikir demikian, karena dia cara berpikirnya materialisme, konkret indrawi yang terlihat, yang tampak, itu yang dia kaji gitu. Pertanyaannya, dari mana ide ketuhanan itu? Ide ketuhanan itu dari mana? Berasal dari keinginan ideal manusia yang tak terbatas. Karena tidak mampu mencapainya, maka manusia memproyeksikan pada entitas yang memiliki kekuatan merealisasikannya, yaitu Tuhan. Jadi kata Pirubah itu, ya Tuhan itu adalah fantasi manusia, sebenarnya adalah fantasi keinginan manusia yang dia objektifikasi sebagai Tuhan gitu, yang seakan-akan itu nanti yang akan merealisasikannya. Jadi Tuhan itu sebenarnya fantasi pikiran manusia, kira-kira begitu. Nah, proyeksi ini dianggapnya kenyataan otonom di luar dirinya. Jadi sebenarnya ketika manusia memiliki proyeksi dia ingin sejahtera, dia punya keinginan ini, punya keinginan itu, lalu dia objektivasi dalam bentuk Tuhan. Manusia itu keliru dalam berpikir, seakan-akan Tuhan itu sesuatu di luar dirinya, padahal itu fantasi dirinya, gitu. Sehingga Tuhan yang mengobjektif di luar diri kita itu seakan-akan menekan kita, seakan-akan otonom di luar kita.
Padahal kata purba, enggak, itu bukan Tuhan, itu bukan sesuatu otonom di luar diri manusia yang menekan kita. Enggak, justru Tuhan itu adalah pikiranmu sendiri, kira-kira gitu. Proyeksi itu nanti dianggap tokoh di luar dan di atas manusia yang agung dan disembah. Padahal itu proyeksimu. Tapi karena kamu objektifikasi, seakan-akan itu ada di luar dirimu. Sehingga kamu itu seakan-akan ditentukan oleh sesuatu di luar dirimu, yaitu Tuhan. Kata dia begitu. Ya. Nah, inilah situasi di mana manusia terasing. Sejak itulah manusia itu menjadi terasing. Ini konsep purba yang mempengaruhi Marx nanti. Meski pikiran Marx itu nanti melihat metodenya, metode berpikir materialismenya, terus dia percaya tentang alienasi, tapi dia mengajukan pertanyaan atas alienasinya purba gitu. Ya. Jadi manusia itu terasing, teman-teman sekalian, gitu. Jadi kalau purba itu melihat agama ya memang mengasingkan bagi manusia gitu. Manusia mengalinasikan diri, mengasingkan diri dalam agama. Dalam agamalah kita itu bersembunyi. Dalam agamalah kita itu mengasingkan diri. Padahal itu adalah pikiran-pikiran sendiri. Dia tidak hidup dalam realitas. Manusia itu terasing dari realitas karena dia ada di dalam fantasi-fantasi keagamaan, kira-kira gitu. Nah, kalau manusia menyadari hakikat dirinya ini nanti, kalau kamu menyadari hakikat dirimu sendiri, tidak difantasi-fantasi di luar dirimu, maka kamu itu tak akan terasing. Itu kata purba. Ya, oke. Mari kita lihat sekarang. Nah, itu ya perdebatan dua. Nah, sekarang ketika ada dua perdebatan itu, ya ini sama-sama gurunya Marx ini ya, temannya Marx ya kalau di sana saya teman lah ya. Ketika dua ilmuwan besar ini berdebat, Marx itu lalu mengajukan pertanyaan. Dia tidak terpengaruh langsung dengan dua perdebatan itu. Justru dari dua perdebatan itu dia menikmati, lalu dia mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa manusia mengalinasikan dirinya pada agama? Kalau memang betul demikian, kata Marx kepada purba, pertanyaannya kenapa manusia itu mengalinasikan diri kepada agama? Jadi Marx itu kayak melampaui perdebatan dua tokoh tadi itu. Nah ini, Marx kemudian menemukan kenyataan ini, teman-teman. Pertanyaan itu muncul sekali lagi di Jerman ya, ketika belajar filsafat Hegel dan Feuerbach, lalu ketika pindah ke Prancis. Dulu saja belum. Tumben, kemarin pernah loh. Masih mau beli pondok, beli baju, bapak. Biasanya kalau udah dapet tadi langsung balik kan. Kalau mau Aku makan sore, Budis. Banyak. Oke, sudah teman-teman ramainya. Oke, ini biar cepat ini. Oke. Pertanyaan mengapa manusia menganalisasikan dirinya itu adalah pertanyaan yang ketika di Jerman. Sekarang ketika dia Prancis dia menemukan jawabannya. Ini jawabannya. Karena kehidupan nyata dan struktur kekuasaan tidak mengizinkan manusia untuk mewujudkan kekayaan hakikat. Jadi kenapa manusia mengasingkan diri kepada agama? Karena pada kenyataan sosiologisnya struktur masyarakat, struktur kekuasaan menindas dan tidak mengizinkan manusia mewujudkan kekayaan hakikat di dalam diri manusia itu sendiri. Akhirnya karena kekuasaan yang menindas dan tidak adil itu, manusia melarikan diri ke dalam dunia khayalan karena dunia nyata menindasnya. Inilah teman-teman. Jadi dunia nyata menindasnya dan orang yang ditindas itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Maka kata Marx, akhirnya manusia itu lari ke dunia fantasi untuk menghibur ketertindasannya itu, untuk menemukan kenyamanan atas ketertindasannya itu. Manusia melarikan diri dari dunia khayalan. Manusia melarikan diri kepada dunia khayalan karena dunia nyata menindasnya. Nah, Marx itu concern di dunia nyatanya ini. Kenapa ya? Kenapa ini orang bisa mengalihkan diri kepada agama? Karena dalam kenyataannya dia tertindas. Agama lalu menjadi sasaran keluhan makhluk yang terdesak. Agama adalah di situ. Agama menjadi ilusi
manusia tentang keadaannya. Di sini teman-teman, agama sebagai alienasi. Agama sebagai ilusi itu berarti agama mengalinasikan manusia. Nah, di sini candu nanti itu ketika manusia tidak mau keluar dari ketertindasannya itu, disitulah nanti Marx menyebut agama itu sebagai candu. Sebab dalam kenyataan sosialnya kala itu ketika Marx melihat di Jerman dan di Prancis dan Belgia, selain hukum, agama juga digunakan penguasa sebagai alat melanggengkan kekuasaan dan eksploitasi kaum buruh. Itu kenyataan sosialnya pada waktu itu. Tadi ya, kekuasaan gereja dan penguasa, bahkan dengan kekuatan oligarki ekonomi, bekerja sama untuk menindas kaum buruh di masa itu. Ini kenyataan ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nanti kalau teman-teman tidak puas, saya akan kasih link video saya yang udah menjelaskan ini dengan seksama, dan juga nanti bisa beli buku saya atau membaca buku saya ya, teman-teman. Sudah. Atau kalau enggak nanti baca bukunya Marx langsung, atau bahkan referensi-referensi yang lebih besar ya. Dalam situasi seperti itu, ya, kaum beragama menciptakan sebuah kesadaran palsu atau fantasi-fantasi ilusi atau illusionary fantasies dalam masyarakat. Nah, disitulah teman-teman agama itu menjadi ilusi, disitulah dia tenang, disitulah dia nyaman. Bagaimana kalau Anda mabuk? Ada kenyamanan di sana, ya kan? Anda tidak bisa bergerak di sana, Anda tidak bisa mengapain, Anda enjoy, padahal Anda tertindas di situ. Anda sedang tidak sadar. Coba kalau Anda orang mabuk. Orang mabuk itu kan enjoy seakan-akan nikmat, seakan-akan tidak punya masalah, padahal dianya sedang tidak ada di situ. Itulah keterasingan yang sesungguhnya. Makanya ini nanti agama sebagai candu, agama sebagai opium itu hadir di situ. Nah, di sini teman-teman, komunitas beragama kala itu bagi Marx adalah kumpulan orang-orang yang menerima kondisi dunia secara tidak kritis. Jadi ketika ditindas manusia itu tidak kritis, justru ternina bobokkan, ya, dengan kesadaran palsu tadi itu. Dalam konteks ini istilah agama sebagai candu lahir. Marx yakin bahwa orang jatuh dalam kemiskinan dan penderitaan oleh karena penindasan. Nih, ingat teman-teman sekalian. Jadi orang terjatuh dalam penindasan dan kemiskinan itu karena kekuasaan, karena kelas atas, karena pemilik modal terhadap kelas bawah dan para buruh, bahkan pada budak. Nah, di mana posisi agama? Agama pada titik ini dijadikan sebagai tempat perlindungan yang aman, sekaligus menguntungkan bagi penguasa ekonomi juga segelintir pejabat agama untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Jadi ya, makanya cara berpikir ini juga sering digunakan oleh orang-orang, gimana caranya agama ini tidak digunakan, tidak dimanfaatkan oleh oligarki ekonomi, oleh oligarki kekuasaan politik, tidak digunakan untuk menjadikan orang tidak kritis gitu. Sebab nanti kalau kritik misalnya ya, ini misalnya, mohon maaf kalau ada pendukung Habib Rizik misalnya, nanti karena Habib Rizik itu sebagai keturunan Nabi, kita tidak boleh mengkritik. Ketika kita mengkritik beliau, nanti akan dicap kita itu sebagai pembangkang dan apa dan sebagainya. Padahal yang kita kritik misalnya tingkah lakunya, bukan karena keturunannya, misalnya kayak gitu. Nah, itu akhirnya agama ini tidak membuat kita berpikir kritis, kira-kira begitu. Ya terlepas dari saya tentu menghormati habaib ya, mesti saya doakan setiap hari, itu pasti. Sekarang pertanyaannya, mengapa agama menjadi candu? Nih, ada teman-teman, ada beberapa alasan, tolong dicatat ini ya. Mengapa agama menjadi candu? Satu, karena ajaran agama. Coba lihat nanti di ajaran-ajaran agama. Masyarakat tertindas menerima saja nasib buruk dan tidak tergerak berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Jadi gini, di ajaran agama sudahlah ya, nerima sajalah, nggak usah banyak protes. Sudahlah kamu ini nikmati saja. Udah, kamu miskin itu bagus kok. Nanti kamu itu masuk surga duluan, kira-kira begitu. Kamu tidak banyak hisab, tidak dihitung, kira-kira gitu. Itu kan banyak ajaran agama begitu. Ajaran-ajaran seperti ini dikritik oleh Marx karena itu tidak membuat orang kritis memperjuangkan hidupnya. Karena kondisinya pada waktu tertindas loh ya. Kondisinya pada waktu ini orang-orang tertindas nih. Ini orang tertindas tapi dinilabobokkan dengan demikian gitu. Agama yang kedua, mengapa agama menjadi candu? Karena agama adalah ciptaan kaum kapitalis untuk menindas orang-orang kecil dengan doktrin-doktrin kesalehan. Begini,
Kenapa di situ menjadi candu? Karena ternyata agama itu, teman-teman, pada waktu itu gereja terutama tadi ya yang saya ulang, berkolusi dengan oligarki, penguasa ekonomi dan politik, gitu ya, untuk kemudian mereka ini menina-bobokkan, memberikan semacam motivasi-motivasi, ceramah-ceramah yang menina-bobokkan kaum pekerja yang tertindas ini, sehingga kaum tertindas ini tidak bisa bergerak, sudah nikmat dengan ketertindasannya, menerima dengan kenyataannya. Itu yang dikritik, Mak. Yang ketiga, mengapa agama menjadi candu? Karena agama dengan institusinya, agama sebagai organized religion ya, tolong diingat dulu, pernah kan kita petakan. Agama dengan institusinya merupakan ciptaan masyarakat, ciptaan penguasa untuk memperkuat status quo. Itulah agama itu secara sosiologis di masa itu hanya digunakan, dimanfaatkan oleh penguasa ini untuk menciptakan status quo, melegitimasi kekuasaannya, gitu, dan melanggengkan kekuasaannya terhadap masyarakat kecil yang dipimpinnya. Itu kenyataannya, gitu ya. Oke, lanjutannya yang keempat. Kenapa agama menjadi candu? Agama menjadi candu rakyat sebagai sesuatu keadaan objektif dalam masyarakat. Itu kenyataannya. Adanya agama mencerminkan struktur sosial tidak sehat dalam masyarakat. Struktur tidak sehat adalah tata susunan masyarakat yang kapitalis. Jadi susunan masyarakat yang kapitalis tadi itu tidak sehat. Itulah mengapa dikritik, gitu ya. Mbak udah mau pulang? Oke. Baik. Nah, lanjutannya ini penting. Poin selanjutnya. Agama sebagai legitimasi. Jadi agama sebagai sumber legitimasi bagi kelas sosial di sini, teman-teman. Kelas atas itu dilegitimasi oleh agama. Kelas-kelas di atasnya itu selalu menggunakan agama untuk memperkuat kedudukannya. Seakan-akan kedudukan itu tidak bisa disentuh. Seakan-akan kalau menyentuh itu adalah pelanggaran agama dan berdosa. Orang banyak kemudian menggunakan metodologi tertentu pada dirinya agar orang itu menghormatinya. Ya, nah di sini teman-teman. Jadi Marx sebagaimana Durkheim juga melihat agama sebagai produk sosial, sebagai agen keteraturan sosial pada masyarakat. Jadi agama dijadikan sebagai konsepsi untuk mengatur tatanan masyarakat yang tidak adil di masa itu. Ingat ya, tatanan masyarakat yang tidak adil. Fungsi utama agama apa? Fungsi utama agama dalam konteks ini menghasilkan keteraturan sosial, bukan terletak pada komitmennya untuk membangun proyeksi sosial bersama. Jadi agama kondisinya pada waktu itu, teman-teman sekalian, dijadikan sebagai alat legitimasi itu gini. Jadi agama itu memang digunakan oleh penguasa untuk membangun keteraturan sosial. Tapi keteraturan yang dibangun oleh agama dan penguasa kala itu bukan keteraturan untuk sejahtera bersama, tapi keteraturan yang melegitimasi kekuasaan yang borjuis, yang punya kuasa, dan menina-bobokkan yang tertindas, gitu ya. Nah, tetapi lebih merupakan pembenaran, agama sebagai pembenaran atas aturan ketidakadilan dari kaum feodal, kapitalis kepada petani, kelas pekerja dalam masyarakat. Dalam konteks ini agama berfungsi sebagai katup pengaman, ya, agama sebagai katup pengaman yang telah mengaburkan mata pikiran masyarakat di situ, teman-teman. Jadi kaum tertindas di masa itu ditutup pola pikir kritisnya dengan kesadaran beragama. Dia adalah pengatup pengaman agar yang di atas itu tidak terganggu. Itu yang terjadi di masa itu. Oke. Sekarang pertanyaannya, agama seperti apa yang bisa mengalinasi manusia? Seperti apa sih agama, seperti apa? Apakah agama seperti kita ini? Coba mari kita jawab. Lihat jawaban Marx. Ya, agama seperti apa? Adalah keberagaman fatalis, keberagaman eskapis, keberagaman yang induktif. Jadi yang dikritik Marx itu keberagaman yang fatalis, eskapis, dan induktif ini. Kritik Marx terhadap agama bermaksud untuk menyingkirkan ilusi-ilusi yang membuat manusia terus berusaha mencari rasa nyaman dari situasi ketertindasan yang mereka alami. Jadi ketika agama menjadi ilusi, menjadi tempat pelarian mimpi, maka di situ kemudian manusia ini tidak bergerak. Nah, ilusi-ilusi ini Marx itu bukan ingin menyingkirkan agama, tapi menyingkirkan ilusinya agar manusia ini sadar dan berjuang untuk nasib dirinya. Kira-kira begitu, ya. Fatalis tuh gini, sudahlah nggak usah berusaha, nggak usah bekerja, nggak usah ikhtiar. Kita sudah ditentukan oleh
Tuhan, itu sudah fatalis ya. Yang kedua, agama seperti apa yang menganalisis manusia? Agama yang membuat manusia hidup dalam suatu dunia khayalan. Itu yang dikritik. Maka kalau kamu itu kemudian hidup dalam dunia khayalan, itu yang bikin kamu itu tidak kritis, tidak bisa bergerak, tidak bisa memproyeksikan dirimu sendiri, tidak bisa mengaktualisasikan dirimu sendiri, tidak bisa meningkatkan derajat ekonomi sendiri. Karena kamu lari pada dunia khayalan. Jadi jangan terlena bobokkan dengan khayalan. Kamu juga tuh di kos-kos pengen kaya, pengen punya mobil, pengen itu, tapi tiktokan terus misalnya, cuma nina bobok di situ, rebahan terus, nggak bekerja. Ya nggak bisa Pak Bos. Itu kamu itu lari ke dalam fantasi-fantasi dan ilusi. Gimana kamu bisa kaya? Gitu kira-kira ya. Baginya agama adalah semacam eskapisme atau tempat pelarian atau usaha untuk keluar dari dunia nyata. Jadi agama itu seakan-akan menjadi dunia pelarian kita dari dunia ketertindasan kita. Jadi kalau kamu tertindas, pengen tidak merasa tertindas, larilah ke agama. Sudah gitu kira-kira. Itu kata Marx. Itu yang dikritik Marx. Ya. Apakah agama menjadi dasar keterasingan? Ini pertanyaan penting ini. Apakah agama menjadi dasar dari keterasingan? Jawabannya tidak. Coba nih kita lihat jawaban Marx. Kata Marx melihat bahwa agama bukan menjadi dasar atau penyebab keterasingan manusia, bukan. Kembali lagi ya ke cara berpikir Marx tentang determinisme ekonomi. Tapi penyebab keterasingan yang utama itu terletak pada keadaan masyarakat itu sendiri, yaitu realitas ketertindasan karena ekonomi. Jadi bukan agamalah teman-teman yang menyebabkan keterasingan. Ini berbedanya dengan Feuerbach nanti ya. Jadi bukan agamalah yang menyebabkan keterasingan. Yang menyebabkan keterasingan itu situasi ketertindasan dan ekonomi. Larinya ke agama untuk menghilangkan rasa ketertindasan itu dan tidak kritis. Tidak memperjuangkan hidupnya, nerima apa adanya. Padahal kalau tertindas ya dilawan, kira-kira begitu kata Marx. Karena itu nanti dia melahirkan revolusi, melahirkan konsepsi revolusi. Nah, agama hanyalah gejala sekunder. Ingat ya, dalam pikiran Marx, agama itu hanya gejala sekunder, bukan gejala utama. Karena gejala utama adalah ekonomi. Agama hanyalah gejala sekunder dari keterasingan manusia. Agama menjadi semacam pelarian karena realitas memaksa manusia untuk melarikan diri dari ketidakpastian hidup dan penderitaan. Jadi kalau orang menderita itu cenderung lari ke agama. Manusia lalu hanya dapat merealisasikan diri secara semu, yakni dalam khayalan-khayalan agama. Itu teman-teman. Tidak melihat dunia nyata, kamu itu sudahlah. Jangan berkhayal terus, larilah ke dunia nyata. Realistis gitu kata Marx. Gitu kira-kira. Nah, apa kritik Marx pada agama? Ini terakhir mungkin ya, kritik Marx pada agama. Terdapat 4 kritik utama Marx tentang agama. Pertama, agama itu, kata Marx, mengalinasi manusia dari kehidupan nyata di dunia ke kehidupan akhirat di surga sana. Jadi yaitu tadi yang disampaikan teman-teman dari kelompok kelas B tadi ya. Nah itu jadi itu yang dikritik. Kamu itu agama itu kok selalu mengorientasikan ke akhirat. Itu loh, dunia realitas itu loh ditangani, kira-kira gitu. Karena dalam dunia realitas itu umatmu itu tertindas, kok akhirat terus gitu, kira-kira gitu ya. Meski Marx itu tidak bicara agama secara utuh ya, karena dia bicara kenyataan sosial. Karena Marx itu ingin setara, hidup manusia itu sosialis, hidup manusia itu setara, saling berbagi, kira-kira begitu. Ya, kepemilikan umum, makanya nanti common, ada komunisme itu kebersamaan. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa kritik Marx pada agama? Agama itu merupakan ideologi kelas penguasa. Jadi kenyataannya pada waktu itu agama itu menjadi ideologi kelas penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya agar tidak terganggu, agar tidak diini. Kalau mengganggu itu serasa berdosa, kira-kira begitu. Karena agama menjadi kelas penguasa, maka kemudian agama ini kemudian untuk menindas yang lain, kira-kira gitu. Itu kenyataan pada waktu itu loh ya. Nah, agama menjadi candu atau obat bius masyarakat di sini. Agama itu selalu menghasilkan fantasi-fantasi yang kemudian orang tidak mampu bergerak, menjadi candu, menina-bobokkan, orang kemudian menikmati keadaan, tidak kritis, tidak memperjuangkan hidup gitu. Yang keempat, agama memberi legitimasi atas penderitaan, kesengsaraan dan kemiskinan manusia. Itu pada waktu itu teman-teman sekalian. Ya, itu kritik Marx terhadap agama. Nah, pertanyaannya, mengapa Marx berpikir demikian? Ini jawabannya.
Karena dasar pemikiran Marx itu adalah materialisme sebagai struktur basis. Ini kembali ke asumsi Marx di awal loh ya. Kenapa Marx bisa mengatakan demikian? Karena pikiran Marx itu sebenarnya yang paling utama adalah struktur ekonomi. Ya, materialisme yang menggerakkan struktur supra, ekonomi menjadi ekonomi sebagai fondasi dasar sejarah kehidupan manusia nanti. Makanya nanti ada konsep materialisme historis. Tolong nanti cek itu ya. Banyak bacaan teman-teman, ayolah baca yuk. Ayolah, semangatlah teman-teman. Ya. Kedua, karena situasi pada zaman Karl Marx adalah situasi penuh penindasan. Jadi memang situasi di Belgia, situasi di Prancis begitu kenyataannya. Itulah mengapa Marx bisa berpikir begitu. Kalau kamu paham konteks seperti ini, kamu nggak akan keliru memahami pikiran Marx itu. Ya, dalam konteks itu agama sering hanya dijadikan sebagai alat legitimasi penindasan, teman-teman sekalian. Nah, saya kira, sebagai catatan begini. Nah, pikiran-pikiran Marx yang seperti ini teman-teman, ingat ya, itu mampu nanti itu mengilhami perjuangan-perjuangan di berbagai daerah. Dan itu berangkat dari agama. Misalnya di Indonesia justru perjuangan pada penindasan itu berangkat dari agama kan, Islam. Misalnya 10 November ya, Hari Pahlawan yang baru kemarin kita peringati, itu kan didorong oleh fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu kan dari agama. Justru mereka perlawanannya dari dalam agama. Nah, sayangnya kenyataan yang ditimak pada waktu itu justru agama yang menjadi pelarian. Nah, tetapi kan sama konsepsinya. Di teologi pembebasan di Afrika, misalnya di Afrika itu kan penjajahan juga Eropa kulit putih terhadap kulit hitam. Justru di sana lahir teologi pembebasan yang menjadi penggerak, agama menjadi penggerak merubah keadaan sosial. Nah, nanti kita bicarakan lebih jauh ya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih, sudah terlalu panjang. Sudah ada beberapa juga yang meninggalkan Zoom ini karena Zoom-nya berkurang. Baik, saya kira itu teman-teman. Baik, kita buka dulu kamera sebentar. Makasih ya Pak tempatnya. Makasih ya tempatnya. Yuk, kalau ada yang mau didialogkan, ada yang kurang dipahami teman-teman sekalian, silahkan. Izin bertanya, Cak. Silakan, Darul Mubarak. Ini Cak, mengenai yang tentang agama kan, kalau yang kemarin kan Emil Durkheim menyatakan bahwa mengkritik tentang agama itu bahwasanya agama itu hanyalah ilusi. Nah, sedangkan yang hampir sama pernyataan itu seperti dari yang dari ada temennya Karl Marx yang tadi hampir sama sih pernyataan seperti itu. Nah, apakah Karl Marx juga meyakini agama itu hanya sebagai ilusi, Cak? Terus yang ini tentang kaum borjuis sama proletar itu, mengapa di zaman itu, di zaman Karl Marx, agama itu sebagai alat untuk alat legitimasi kaum borjuis? Mungkin seperti itu, Cak. Saya tadi kurang memahami lebih jelas lagi. Darul Mubarak ini banyak kurang jelasnya ya. Dari tadi pagi ya, tapi nggak apa-apa Mas Darul Mubarak, bagus. Jadi tadi mengapa pada masa itu agama menjadi alat penindasan? Ya itu karena struktur masyarakat di masa itu pada waktu itu. Ya karena struktur masyarakat yang tercipta demikian di masa itu. Jadi kenyataan sosialnya demikian. Dan itu memang terutama di abad-abad revolusi Perancis dan sebagainya, itu juga terjadi yang demikian. Jadi sebelumnya juga agama pernah berkuasa sampai berabad-abad ya dalam pemerintahan di Eropa. Bahkan gereja itu dulu, kalau di Eropa itu gereja itu adalah sama seperti negara. Dia punya kekuasaan kebijakan, mengatur kehidupan dan sebagainya. Itu di masa itu. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan pertama apa, Mas Mubarak? Ini Pak, apakah Karl Marx meyakini bahwasanya agama itu ilusi sama seperti Emil Durkheim? Nah, Emil Durkheim ilusi, saya belum menemukan Emil Durkheim sebagai ilusi itu ya. Durkheim tidak melihat agama sebagai ilusi, justru Durkheim melihat agama sebagai memiliki fungsi sosial yang besar kan.
Itu satu. Kalau Marx, apakah Marx berpikir agama sebagai ilusi juga? Kalau keyakinannya saya kurang paham, tapi setahu saya Marx itu beragama Yahudi. Tapi kalau kenyataan sosial yang dilihat Marx dan dikonstruksi oleh Marx, iya, agama itu sebagai ilusi. Ya, jadi berbeda. Saya tidak begitu memahami betul nanti pada aspek keyakinan Marx secara personal ya. Saya tidak tahu soal itu, tidak banyak mendalami itu. Tapi dari konsepsi sosialnya, konsepsi sosiologisnya mengatakan demikian, iya, agama itu sebagai ilusi karena kenyataannya demikian. Pada waktu itu gitu ya, yang diteliti Marx, yang dilihat Marx demikian. Makanya kemudian karena ketertindasan ini teman-teman, Marx itu nanti mengajukan semacam revolusi. Istilah revolusi itu kan muncul di Marx nanti itu ya. Revolusi itu apa? Menyatukan komunitas-komunitas tertindas untuk berjuang melawan kelompok-kelompok penindas. Nah, itu apa nanti orientasinya? Orientasinya adalah komunisme. Komunisme itu hidup bersama, hidup setara, gitu ya, dan sebagainya. Berbagi kepemilikan, bukan dikuasai oleh satu golongan atau satu kelompok, sehingga sumber-sumber ekonomi itu menjadi sumber bersama, bukan sumber dikuasai oleh satu orang, satu kelompok, satu penguasa saja. Itu yang dikritik. Itu kira-kira gitu Mas Barok ya. Jadi kalau ditanya apakah Marx meyakini, keyakinan Marx itu melihat ilusi, bergantung nanti ya. Kalau aspek keyakinannya saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab secara langsung. Tapi kalau pada aspek sosiologis, realitas sosiologis yang Marx, iya demikian. Gitu. Baik, ada yang lain? Saya Cak. Silakan Hajril. Marx kan mengungkapkan eksploitasi Bourdieu terhadap kaum proletar, namun Marx tidak menjelaskan bahwa tidak memperkirakan bahwasanya kapitalisme juga mengalami perubahan. Nah, sekarang kan era revolusi 4.0 gitu. Nah, apakah teori alienasi dari Karl Marx ini masih relevan kita pakai di era revolusi industri 4.0 ini, Cak? Oke, bisa saja relevan dalam konteks-konteks tertentu. Coba Anda nanti bergaul dengan para aktivis di berbagai daerah ya, misalnya FNKNDA, Forum Nahdien untuk kesetaraan, itu ada Islam progresif dan sebagainya, yang melihat banyak banget ini penguasa-penguasa yang merampas tanah-tanah petani di beberapa daerah dengan modus uang yang besar sehingga mencerabut mereka dari akar kebudayaannya. Itu juga banyak di daerah ya. Jadi, dan itu banyak terjadi. Pembangunan negara juga banyak yang bertindak demikian di beberapa daerah demi pembangunan tol dan sebagainya, dengan kompensasi yang besar juga akhirnya juga banyak terjadi itu. Nah, bagaimana tentang keterasingan? Keterasingan ini juga bisa jadi masih banyak. Saya kira masih banyak relevan, meski tidak umum, mungkin tidak bisa digeneralisasi dalam konteks situasi masyarakat secara umum sebagaimana yang terlihat di Prancis di masa itu ya. Jadi dalam konteks tertentu, dalam skala-skala di berbagai tempat itu masih terjadi keterasingan. Jadi tidak bisa kemudian tidak tampak secara umum sebagaimana Marx mengamati di Prancis pada waktu itu. Sekarang di konteks-konteks tertentu, di lingkungan Anda coba, ada banyak kan tentang, Anda nanti kalau baca risetnya, seorang antropolog lupa tentang budaya kemiskinan, itu juga nanti akan terlihat didorong oleh agama dan sebagainya. Ada banyak itu teman-teman. Jadi nanti coba diperlebar nanti cara bacanya juga tentang budaya kemiskinan di beberapa daerah juga. Miskin sebagai kebudayaan. Wah, itu nanti konsep lain ya. Tetapi itu menarik untuk diteliti Mas Hajril. Jadi kalau saya ditanya, jawabannya masih relevan dalam konteks-konteks dan fenomena-fenomena tertentu, meski tidak secara umum sebagaimana terlihat pada masa Marx mengamati. Gitu ya Mas Hajril. Oke, ada yang lain teman-teman? Satu lagi cukup? Satu lagi? Saya Cak. Izin. SDM-nya masih kurang bagus ya, betul. Silakan, siapa tadi? Saya.
Silahkan tadi. Oke, ada? Kalau tidak ada cukup ya? Atau ada? Saya cek. Oke, silakan. Indah Agustina juga. Oke. Silakan Mas Yahdi. Dipercepat pertanyaannya, nanti pindah ke Mbak Agustina. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Cak Faiz yang telah memberikan materi tentang Marx agama itu jadikan candu dan beberapa kelompok. Sebenarnya ini menjadi cambukan juga bagi diri saya sendiri bahwa boleh kita belajar Marxisme gitu kan intinya. Misalnya agama itu dijadikan candu gitu. Tapi jadikan candu ini sebagai pelajaran, ya kan? Sekarang banyak kan fakta agama itu dijadikan candu. Kita lihat beberapa postingan gitu kan di Facebook, di Instagram gitu kan. Waktu orang ribut tentang BBM misalnya, terus ada yang posting, jangan marah dengan BBM gitu kan. Ingat saja, pasrah saja pada Allah gitu kan. Karena Allah itu yang menjamin rezeki kita gitu kan. Dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud agama itu dijadikan candu. Nah, dengan baca postingan ini kita itu diharapkan oleh yang memposting itu sudah tidak usah mikirin BBM lagi gitu kan. Allah yang ngatur rezeki kita. Itu yang dimaksud oleh Marx, agama dijadikan candu mungkin ya. Nah, mungkin kita jangan malah ikut-ikutan gitu kan, pelajarannya gitu. Kita jangan malah ikut-ikutan. Agama dijadikan candu gitu kan. Agama harus dijadikan semangat untuk bergerak gitu kan. Buktinya para ulama sufi bisa mendirikan dinasti kok. Nah, itu sebagai pemantik saja. Nah, pertanyaan saya tadi itu apa ya? Karl Marx itu kan tidak menentang agama ya, Cak. Melainkan hanya menentang apa ya? Orang-orang yang menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan dirinya saja gitu kan. Begitu ya. Mungkin apa yang saya tangkap begitu. Nah, pertanyaannya adalah di bagian mana di dalam Karl Marx itu yang menjelaskan secara eksplisit ataupun secara implisit untuk tidak melarang agama dijadikan apa ya, untuk tidak melarang agama dijadikan sebagai urusan pribadi, mungkin begitu, Cak. Gini, karena concern Marx itu bukan agama, Mas Yedi ya. Jadi dia hanya melihat satu fenomena tentang agama yang berkaitan dengan ekonomi. Sekali lagi kalau ditanya jawabannya apa, ya jawabannya adalah karena Marx itu melihat persoalan ekonomi, determinisme ekonomi itu tadi, kembali ke situ ya, jawabannya di situ. Jadi concern dan fokus Marx itu ada di sana. Hanya saja di dalam konteks mewujudkan keekonomian ini dalam rangka kesetaraan dan sebagainya itu, agama salah satunya kok menjadi batu sandungan karena di situ agama menjadi candu tadi itu. Saya kira itu aja sih yang bisa saya jawab, Mas Yadi. Oke, Mbak Indah terakhir. Baca izin bertanya, apakah pemikiran Marx tentang alienasi agama itu dipengaruhi juga oleh seorang filosof Islam, Ar-Razi? Ar-Razi itu kan hidup di abad ke-9, sedangkan Marx hidup di abad ke-19 ya. Ar-Razi itu kan ini mengkritik tentang konsep kenabian. Menurutnya konsep kenabian itu melahirkan kemalasan bagi manusia. Manusia menjadi tidak mau berusaha dan bekerja keras. Karena di hadis itu kan dijelaskan bahwa Nabi itu sederhana, tidak suka kemewahan gitu. Seorang wakil Tuhan aja miskin gitu kan. Nah, itu kan mirip statement Marx tadi yang menjelaskan bahwa doktrin agama itu membuat manusia menjadi malas gitu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mbak Indah. Bagus referensinya ya. Tapi kalau ditanya apakah dipengaruhi oleh dia apa tidak, saya belum menemukan referensi yang melihat bahwa Marx dipengaruhi oleh pikirannya Razi ya. Saya tidak menemukan referensi itu dan saya belum tahu apakah ada kaitannya. Namun yang benar-benar saya tahu adalah bahwa Marx dipengaruhi Hegel dan Feuerbach, itu aja. Kalau pengaruh Razi saya kurang tahu lebih jauh ya. Nanti coba saya cari referensinya ya lebih jauh, siapa tahu. Terima kasih, pertanyaan itu bisa menjadi daya dorong saya juga untuk mencari tahu apakah betul ada pengaruh Ar-Razi di sana. Tapi saya tidak melihat itu karena nanti konsep kajiannya pada Islam nanti
kenyataan-kenyataan yang dia berikan nanti agak sedikit bias Kristen juga ya di dunia Barat. Oke. Jadi saya tidak punya referensi khusus untuk mengatakan bahwa Marx dipengaruhi oleh Rossi. Mungkin kalau dalam konteks kesamaan berpikir bisa jadi ya, bisa jadi, tetapi pasti polanya berbeda. Oke, saya kira itu Mbak Indah, saya kira itu teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan dua hal. Satu, please dalam presentasi serius, bikin PPT yang serius, bikin PPT yang baik, belajar yang baik, karena itu terkait juga dengan bukan hanya memenuhi tugas tapi juga hak orang lain untuk mendapatkan ilmu dari kalian. Yang kedua, mari terus semangat belajar ya, terus semangat belajar teman-teman, mari membaca, mari kita berdiskusi lebih jauh. Angkatan ini benar-benar berharap saya angkatan ini nanti menjadi, karena ini angkatan pertama kurikulum 2020 dan saya berharap angkatan 2020 ini menjadi contoh untuk angkatan-angkatan di bawahnya ya. Apalagi sekarang sudah punya adik kelas ya, punya adik kelas 2021, jangan sampai terlihat ya anak 2020 ini malah kok gimana gitu ya dilihat dari adik-adik kelasnya. Itu juga harus lebih baik. Baik teman-teman, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Cap. Yuk. Terima kasih, Cak. Sami-sami. Kalangkong, Cak. Kalangkong.